perjuangan kita di organisasi Nahdlatul Waltan sebagai bentuk perjuangan kita untuk agama kita, agama Islam. Jadi Islam yang dibawa oleh baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan agama tauhid, agama yang mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, yang menjadi misi, ya, tujuan diutusnya para nabi dan rasul sebelumnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Innad dina 'indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala itu yaitu agama Islam. Tidak ada agama selain daripada agama Islam. Agama yang mengajarkan tauhid, qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dan semua yang berkaitan dengan tauhid ini tercakup di dalam ilmu iman, ya, tentang keimanan. Keimanan kita kepada Allah, keimanan kita kepada para nabi dan rasul, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keimanan kita kepada Al-Qur'an, kepada malaikat, kepada kitab-kitab terdahulu. Kemudian qada qadar Allah Subhanahu wa taala, keimanan kita kepada hari kiamat. Nah, itu semua tercakup di dalam perjuangan yang memperjuangkan keimanan kepada agama kita ini, agama Islam. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, Nahdlatul Waltan didirikan oleh guru besar kita Al-Maghfurullah Maulana Syekh, yaitu pada tahun 1937 tahun yang silam, madrasah NWDI maksudnya, yaitu pada tahun 1937 Masehi. Di dalam beberapa literatur sejarah, madrasah Nahdlatul Waltan Diniyah Islamiyah yang merupakan cikal bakal lahirnya organisasi Nahdlatul Waltan itu, beliau dirikan pada tanggal 17 Agustus 1936 Masehi. Kemudian ya mendapatkan izin pendiriannya itu pada tahun 1937 Masehi. Ya, kalau Nahdlatul Waltan pada tanggal 1 Maret 1953, di mana organisasi Nahdlatul Waltan ini yang didirikan oleh guru besar kita Al-Maghfurullah Maulana Syekh dan guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid, dimulai dari pendirian dua madrasah, yaitu madrasah Nahdlatul Waltan Diniyah Islamiyah pada tahun 1937 dan madrasah Nahdlatul Banat Diniyah Islamiyah pada tahun 1943. Jadi pendirian organisasi Nahdlatul Waltan ini tujuannya adalah untuk menjaga madrasah-madrasah, pondok-pondok pesantren yang sudah berkembang. Dari sejak guru besar kita Al-Maghfurullah Maulana Syekh mendirikan ya lembaga-lembaga pendidikan yang formal, yang klasikal, yang modern, okay. Nah, itu semua berkembang di cabang-cabang juga melalui murid-murid beliau yang sudah belajar mengaji pada beliau. Okay. Nah, untuk mengorganisir agar perkembangan madrasah-madrasah, pondok-pondok pesantren yang tidak hanya di pusat tetapi juga di cabang-cabang ini, maka beliau ya berinisiatif untuk membangun atau mendirikan sebuah organisasi
yang kita kenal dengan organisasi Nahdlatul Wathon. Organisasi Nahdlatul Wathon didirikan oleh guru besar kita Al-Mu'afullah Mauna Syekh pada tanggal 1 Maret 1953. Ya. Jadi visi organisasi Nahdlatul Wathon adalah untuk meningkatkan sumber daya manusia yang beriman dan bertakwa dan terwujudnya kesejahteraan lahir batin dalam rangka memperoleh ridha Allah di dunia dan akhirat berdasarkan kepada pokok NW iman dan takwa. Itu visi. Yang namanya visi itu adalah pandangan perjuangan ke depan. Bagaimana kita memandang perjalanan hidup kita ke depan. Bukan hanya pandangan sebatas dunia, tapi lebih-lebih bagaimana perjuangan ini sampai kepada akhirat. Maka didasarkan kepada pokok NW iman dan takwa. Jadi visi organisasi Nahdlatul Wathon itu adalah meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Maka didirikan pondok-pondok pesantren, lembaga-lembaga pendidikan, termasuk juga perguruan-perguruan tinggi. Alhamdulillah di Pondok Pesantren Syekh Zainuddin ini ada beberapa perguruan tinggi, Ma'had Darul Quran wal Hadis, Al-Majidiyah Syafi'iyah Nahdlatul Wathon, belajar dari pagi hari sampai siang hari. Nanti mereka yang mau kuliah, bidadari pelungguh yang mau kuliah, nanti di siang harinya bisa dibelajar di kampus di Institut Agama Islam Hamdan Wadi Nahdlatul Wathon Lombok Timur. Nah, jadi di sini ada Ma'had, ada Institut Agama Islam Hamdan Wadi dan perguruan tinggi yang lain. Alhamdulillah. Jadi itu semuanya tujuannya adalah untuk meningkatkan sumber daya manusia, agar menjadi orang-orang yang pintar, cerdas, memiliki kualitas intelektual yang tinggi, tetapi tetap berdasarkan kepada keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala seperti tujuan agama kita, yaitu membebaskan umat manusia daripada gelapnya kebodohan, terutama kebodohan di mana orang tidak mengenal Tuhannya, kebodohan di mana orang tidak mengenal Rasulullah SAW, kebodohan seseorang kalau dia tidak bisa sembahyang, tidak bisa sholat, tidak bisa berwudu. Nah, itu tujuan perjuangan organisasi Nahdlatul Wathon, bukan hanya sekedar organisasi kemasyarakatan, tetapi meningkatkan sumber daya dan kualitas umat manusia yang beriman dan bertakwa, dan terwujudnya kesejahteraan lahir dan batin dalam rangka memperoleh ridha Allah Subhanahu wa taala dunia dan akhirat berdasarkan kepada pokok NW iman dan takwa. Adapun misi organisasi Nahdlatul Wathon adalah menyelenggarakan pendidikan, kegiatan dan sosial dakwah Islamiyah, atau yang kita kenal dengan trilogi perjuangan, yaitu pendidikan, sosial dan dakwah, berdasarkan kepada yakin, ikhlas, istiqamah. Alhamdulillah. Yang nunggu kerawahan beliau mudah-mudahan pelungguh sami yang sampun rawuh sila isi sab di depan dulu. Jamaah yang laki sila pelungguh depanan. Adik-adik para santri yang belum hadir silahkan. Alhamdulillah wa syukurillah. Adapun tujuan mencapai yang ingin dicapai oleh kita di Nahdlatul Wathon adalah mempertinggi dan menyempurnakan mutu pendidikan, pengajaran, kebudayaan yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Yaitu intinya pertama pendidikan. Pendidikan.
tanpa pendidikan, kesejahteraan dunia akhirat, kebahagiaan dunia akhirat, keselamatan dunia akhirat tidak mungkin kita capai, Bapak Ibu sekalian. Ada ungkapan Imam Asy-Syafi'i mengatakan radhiyallahu taala anhu, man arada ad-dunya fa'alaihi bil ilmi wa man arada al-akhirata fa'alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Saya mele selamat beruntung di dunia, sukses di dunia, maka hendaklah dia berilmu dulu. Kalau pelungguh menjadi pedagang harus ada ilmunya, bukan hanya ilmu ekonomi, tapi ilmu kejujuran. Namanya kita berdagang itu harus jujur. Ya, boleh kita mendapatkan laba banyak, tapi jangan keterlaluan banyaknya. Supaya cepat laku juga barang-barang pelungguh niki. Sambil kita saling membantu. Kejujuran. Termasuk kita harus tahu mana halal mana haram kan dalam berdagang. Kita bisa membedakan mana jual beli mana riba. Wa halallahu al-bai'a wa harramar riba. Allah Subhanahu wa taala menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Itu semua ilmu. Ilmu yang harus pelungguh pelajari. Menjadi pedagang ada ilmunya. Menjadi guru ada ta'limnya. Adabul muallim wal muta'allim, menjadi murid harus ada adabnya jadi murid supaya cepat sukses jadi murid, cepat paham. Menjadi guru juga demikian. Menjadi jamaah pengajian ada juga adabnya. Adab kita menuntut ilmu. Ya sering ya guru kita, abah kita menyarankan kita sebagai tulab selama kita menjadi pelajar itu adabul dawamul khudur wat tuhur, agar tetap kita itu bersih dan tetap kita hadir. Nah itu perjuangan Bapak Ibu sekalian. Di perjuangan di Nahdlatul Wathon ini ya akan terus berjalan sampai hari kiamat. Nanti finishnya nanti di akhirat. Pelungguh sami dikumpulkan nanti dengan guru besar kita Al-Mafrullah Maulana Syekh